Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelimpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ibu minta silakan perwakilan Ananda untuk memimpin membacakan ayat suci Al-Quran. Ayo, siapa yang mau? Ya, silahkan Ananda. Shadaqallahul azim. Baiklah, terlebih dahulu Ibu akan mencek kehadiran Ananda. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah, semoga kedepannya kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran bersama-sama di lokal ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Jika sudah siap, silakan perhatikan di sekeliling Ananda. Itu masih ada buku-buku yang tidak berkenan pada hari ini, silakan disimpan. Dan juga Ibu masih lihat ada sampah-sampah yang berserakan, silakan dibersihkan. Ayo cepat kerjakan. Sudah siap? Baiklah Ananda, terlebih dahulu Ibu ingin bertanya nih, apa tujuan Ananda melakukan kegiatan pada hari ini? Dari Ananda bangun, bersiap-siap, berangkat dari rumah, terus datang ke sekolah ini, duduk, mendengarkan Ibu, mengikuti perintah Ibu. Apa tujuan Ananda melakukan kegiatan itu semua? Ya, betul sekali, yaitunya Ananda berikhtiar dalam menuntut ilmu. Bahwasannya nanti apabila kita memiliki ilmu, maka banyak sekali akan kita peroleh ya dari pahalanya nih. Pahala yang akan kita dapatkan yaitunya sama, bahkan melebihi dari orang yang berjihad. Dan juga Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, sebagaimana dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi sungguh luar biasa yang akan kita peroleh bila kita memiliki ilmu ya Ananda. Nah, bagaimana kita mencapai itu semua? Ya, yaitunya Ananda harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu pada hari ini. Mungkin di sini masih ada yang tidak berniat, malas-malas dalam belajar, maka rubahlah niat Ananda itu semua ya. Biarlah sekarang kita bersusah-susah dalam menuntut ilmu daripada nanti Ananda bersusah-susah tidak memiliki ilmu ya. Itu sedikit masukan dari itu. Nah, sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, Ibu terlebih dahulu ingin menanyakan materi kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat tentang apa pelajaran kita pada minggu lalu? Ya, Ananda, silakan. Ya, betul sekali, yaitunya tentang konsep besar dari pembunuhan. Nah, siapa yang tahu apa itu pembunuhan? Siapa yang masih ingat? Ya, Ananda, betul sekali bahwasanya pembunuh itu adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik menggunakan alat yang mematikan atau yang tidak menggunakan alat yang mematikan. Jadi, di sini ada dua poin yang mesti kita ketahui. Yang pertama, yaitunya bahwasanya menghilangkan nyawa seseorang itu yang pertama dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Yang kedua, menggunakan alat yang mematikan ataupun yang tidak mematikan ya. Itulah materi kita minggu lalu. Nah, baiklah, kita masuk pada pembelajaran hari ini. Nah, Ananda semua coba kita perhatikan berita-berita yang ada di televisi saat ini. Banyak sekali berita-berita yang ditayangkan dengan kasus yang itu saja ya, sehingga sudah menjadi makanan kita sehari-hari dalam menikmati tontonan di televisi ya. Seperti kata-kata tren hari ini viral. Oh, berita ini viral ya, jadi tidak asing lagi bagi kita beritanya. Bahkan kita bisa melihat berita tersebut
di akun sosial manapun ya. Sebegitu viralnya berita ini ya Ananda. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, yang Ibu sampaikan tersebut, apa yang Ibu maksud? Siapa yang tahu? Ya Ananda, betul sekali bahwasanya pada hari ini banyak sekali berita-berita yang menayangkan tentang kasus pembunuhan ya. Nah, tentunya dari kasus pembunuhan ini akan diberikan sebuah hukuman atas tindakannya tersebut. Nah, di dalam Islam sendiri, pembunuhan ini atau yang disebut dengan jinayat akan diberikan hukuman berupa qisas, diyat, dan kafarat sesuai dengan tingkat pembunuhan yang dilakukannya. Nah, maka dari itu dengan demikian pada hari ini materi kita yaitunya mengenai pembunuhan, qisas, diyat, dan kafarat. Nah, kira-kira apa pentingnya kita mempelajari materi ini? Ya, yang pertama supaya kita mengetahui yaitunya dasar hukum dari dilarangnya pembunuhan ini. Yang kedua yaitunya supaya kita mengetahui macam-macam pembunuhan beserta hukumannya. Dan yang terakhir yaitunya hikmah dilarangnya pembunuhan ini ya. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Baiklah Ananda, silahkan diperhatikan ya. Nanti Ibu tidak mau ada Ananda yang tidak fokus atau mengerjakan hal-hal lain yang di luar dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi silahkan diperhatikan ya Ananda. Baiklah, kita masuk kepada poin yang pembahasan yang pertama, yaitunya apa tadi Ananda? Ya, dasar hukum dari dilarangnya pembunuhan ini. Nah, dari mana kita tahu bahwasanya pembunuhan ini dilarang dilakukan? Siapa yang tahu? Ya, silakan Ananda. Betul sekali bahwasanya Allah telah menjelaskan dilarangnya pembunuhan ini karena telah diterangkan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Yang artinya janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan suatu alasan yang benar ya. Maka dari sinilah kita mengetahui bahwasanya tindakan pembunuhan tersebut dilarang ya. Bahkan tindakan pembunuhan itu termasuk dosa yang sangat besar. Nah, dari sini apakah ada yang Ananda tidak pahami? Sudah paham? Nah, baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitunya macam-macam pembunuhan beserta hukumannya. Nah, siapa yang tahu berapa macam dari pembunuhan ini? Ya, silakan angkat tangan. Ya, Ananda? Betul sekali bahwasanya di dalam Islam ada 3 macam pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan sengaja, yang kedua pembunuhan seperti sengaja, dan yang terakhir pembunuhan tersalah. Nah, baiklah, akan kita bahas masing-masing dari macam-macam pembunuhan ini beserta hukumannya. Kita masuk kepada poin pertama dari macam-macam pembunuhan, yaitu apa tadi Ananda? Ya, pembunuhan sengaja. Nah, siapa yang tahu apa itu pembunuhan sengaja? Ya, angkat tangan. Di sebelah kiri Ibu belum ada yang mencoba menjawab dari tadi. Diam-diam saja. Ananda semua, di sini kan kita sama-sama belajar. Jadi salah betulnya itu tidak perlu kita pikirkan ya. Nanti jika ada yang salah ataupun betul itu tidak perlu kita pikirkan ya. Yang penting kita mau mencoba untuk berani mengeluarkan pendapat ya. Ayo, siapa yang bisa? Ya Ananda?
betul sekali bahwasanya pembunuhan sengaja itu adalah pembunuhan yang dilakukan yang pertama dengan niat dan juga dengan alat yang mematikan. Misalnya nih, ada seorang penjahat yang menikam korbannya hingga meninggal dunia, maka itu termasuk ke dalam pembunuhan sengaja. Dan tentunya tindakan itu diberikan hukuman yang sesuai dengan tindakannya. Jadi apa hukuman yang mesti diberikan kepada pelaku tersebut? Siapa yang tahu? Ya Ananda, betul sekali. Yang pertama kisos ya, yaitu hukuman yang setimpal ya. Nah, jadi karena dia telah menghilangkan nyawa seseorang, maka hukuman yang ia terima juga demikian, yang artinya hukuman yang ia dapatkan yaitunya berupa hukuman mati. Nah, di dalam hal ini jika keluarga korban memaafkan, maka hukuman yang diberikan yaitu diturunkan menjadi apa? Apa yang perlu dia dapatkan hukumannya? Ya Ananda, betul sekali, yaitu diat mughalazah. Nah, berupa apa diat mughalazah ini Ananda semua? Ya, yaitunya membayar berupa 100 ekor unta ya. Di antaranya 30 hikoh, yaitu unta betina berumur 3-4 tahun. Yang kedua 30 jazah, yaitunya unta betina yang berumur 4-5 tahun. Dan yang terakhir 40 khilfah, yaitunya unta betina yang sedang bunting. Nah, selain dari membayar kisos ataupun diturunkan menjadi diat mughalazah ini, pelaku juga wajib membayar apa? Siapa yang tahu Ananda? Ya Ananda, betul sekali, yaitunya kafarat, yaitu berupa membayar budak, dan jika tidak mampu ia bisa digantikan dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, dari poin pembahasan macam-macam pembunuhan yang pertama ini, ada yang tidak dipahami Ananda? Sudah paham? Nah, jika sudah paham, kita lanjutkan kepada macam-macam pembunuhan yang kedua. Apa tadi? Ya, yaitunya pembunuhan seperti sengaja ya. Nah, siapa yang tahu apa itu pembunuhan seperti sengaja? Siapa yang tahu? Ya Ananda, betul sekali, yaitunya pembunuhan seperti sengaja ini adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa ada niat dan juga tidak menggunakan alat yang mematikan. Misalnya nih, ada seorang guru yang memukul anak muridnya menggunakan penggaris. Nah, akibat dari pukulannya tersebut, anak tersebut meninggal dunia. Nah, padahal pada umumnya jika seseorang memukul dengan penggaris tidak sampai meninggal dunia ya. Nah, maka itulah yang termasuk ke dalam pembunuhan seperti sengaja. Nah, dari tindakannya tersebut, apa yang mesti diberikan hukuman yang kepada pelaku? Siapa yang tahu? Ya Ananda, betul sekali, yaitunya membayar diat mughalazah. Nah, sama halnya seperti diat mughalazah pada pembunuhan sengaja tadi, tapi yang membedakan di sini yaitu pada diat mughalazah seperti sengaja, yaitunya wajib dibayar secara tunai dan menggunakan harta pribadi dari si pelaku pembunuhan. Sedangkan diat mughalazah pada pembunuhan seperti sengaja ini boleh dibayar ataupun dicicil selama 3 tahun. Nah, berarti setiap tahunnya wajib membayar 1/3, dan juga hartanya itu diambil dari harta keluarga. Nah, di sini juga para pelaku pembunuhan seperti sengaja ini juga wajib membayar sama seperti hal tadi, apa Ananda? Ya, yaitunya kafarat ya. Nah,
Dari macam pembunuhan yang kedua ini, apakah Ananda telah paham? Ada yang tidak dimengerti? Alhamdulillah semuanya mengerti ya. Nah, kita lanjut kepada macam-macam pembunuhan yang ketiga, yaitunya apa tadi Ananda? Betul sekali, yaitunya pembunuhan tersalah. Nah, apa itu yang dimaksud dengan pembunuhan tersalah Ananda? Ya, betul sekali, yaitunya pembunuhan yang dilakukan tanpa ada niat dan tanpa adanya tujuan ke siapapun ya. Misalnya nih, ada seorang pemburu yang ingin memburu buruannya, namun meleset mengenai seseorang yang entah dari mana. Atau contoh lainnya, misalkan ada seseorang yang membuat lubang, dan akibat dari lubang tersebut ada orang yang jatuh dan juga mengakibatkan meninggal dunia. Nah, itulah yang termasuk ke dalam kategori pembunuhan tersalah. Nah, apa hukuman yang berhak ia dapatkan, yaitu apa yang hukuman yang diberikan kepada pembunuhan tersalah tersebut? Siapa yang tahu Ananda? Ya, Ananda? Benar, yaitunya membayar diat mukhafafah. Di mana diat mukhafafah itu yaitu membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 20 hikoh, yaitunya unta betina yang berumur 3-4 tahun. Yang kedua 20 jazah, yaitunya unta betina yang berumur 4-50 tahun. Yang ketiga yaitunya 20 bintah makhot, yaitunya unta betina yang berumur berapa Ananda? Ya, 1 tahun lebih. Yang keempat yaitunya 20 bintah labun, yaitunya apa Ananda? Ya, betul sekali, yaitunya unta betina berumur 2 tahun lebih. Dan yang terakhir apa Ananda? Siapa yang tahu? Ya, yaitunya 20 ibna labun, yaitu unta jantan berumur 2 tahun lebih. Nah, di sini juga ia wajib membayar apa Ananda? Ya, kafarat ya, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Dari pembahasan kita dari dasar hukum dan juga macam-macam pembunuhan beserta hukumannya, dan yang terakhir kita membahas tentang hikmah dilarangnya tindakan pembunuhan ini. Siapa yang tahu apa hikmah dari tindakan pembunuhan ini? Ya, betul sekali bahwasanya hikmah dari dilarangnya pembunuhan yaitu agar terjaga kehormatan dan keselamatan jiwa setiap orang, dan hikmah dari diberikannya beban hukuman berat terhadap pembunuhan ini, yaitunya agar tidak ada seorang pun yang berbuat tindakan pembunuhan ini ya. Nah, dari pembahasan kita tadi, siapa yang bisa menyimpulkan Ananda semua? Ayo angkat tangan. Ya, silakan Ananda. Betul, telah mencakup semuanya ya. Bahwasanya kesimpulan kita pada hari ini dari dasar hukum ya, dasar hukumnya yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 33. Yang kedua, macam-macam pembunuhan beserta hukumannya. Bahwasanya di dalam Islam ada 3 macam pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Dan yang ketiga, pembunuhan tersalah. Nah, pembunuhan sengaja ini yaitunya hukuman yang diberikan yaitu qisas, dan diturunkan menjadi bila dimaafkan diat mughalazah dan kafarat. Nah, sedangkan pembunuhan seperti sengaja yaitunya membayar diat mughalazah dan apa Nanda? Ya, kafarat. Dan yang terakhir, pembunuhan tersalah ini membayar diat mukhafafah dan kafarat. Nah, baiklah Ananda, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan Ananda beberapa soal ya. Silahkan dibuat dan setelah itu dikerjakan dengan, silahkan didengar dan setelah itu
kerjakan dengan baik. Jika sudah siap, silahkan nanti diantar ke ruangan ibu ya. Baiklah, Ananda silahkan didengarkan dengan baik-baik soalnya ya. Yang pertama, sebutkan dasar hukum dari dilarangnya pembunuhan ini. Yang kedua, hukuman apa yang diberikan bila ada tindakan pembunuhan berupa pembunuhan seperti sengaja. Dan yang terakhir yaitunya hikmah dari diberikannya hukuman berat terhadap pelaku pembunuhan ya. Itulah soalnya, silakan dikerjakan dengan baik. Baiklah Ananda, untuk minggu depan materi kita yaitunya akan terfokus kepada qisas, diyat dan kafarat. Nah, silakan dibaca-baca di rumah sebagai persiapan Ananda minggu depan ya. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dan insya Allah kita sambung minggu depan. Dan Ananda jangan lupa belajar di rumah ya. Nah, Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri dengan mengucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.